Jadi kadzaba dengan kadzaba tidak akan pernah sama. Artinya ditelaah dari sorof, ditelaah dari nahu, atau ditelaah dari teropong manapun ya, termasuk teropong sedotan dari Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di konten sebelumnya saya sudah membahas bahwasannya di dalam kitab-kitab hadis itu yang benar adalah man kadzaba. Ketika ada satu kitab hadis yaitu Ulumul Hadis Asy-Syarif karya Dr. Yusuf Al-Marsyali, di situ ditulis man kadzaba, ternyata salah cetak. Silahkan Anda cek di konten saya sebelum ini. Dan di konten itu pula saya berjanji akan mengulas tentang kenapa tidak bisa kadzaba, kenapa harus kadzaba dari telaah ilmu sorof. Bahkan kali ini insya Allah saya akan gabungkan juga dengan telaah ilmu nahu menggunakan pendekatan kitab Alfiyah Ibnu Malik, bahkan Ibnu Aqil, bahkan Hasyiah dari Ibnu Aqil, bahkan juga mungkin insya Allah Audhul Masalik dalam membahas kadzaba itu fi'il lazim atau fi'il mutahdi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam memaknai hadis man kadzaba alayya muta'ammidan tersebut. Kenapa? Karena hadis itu adalah hadis mutawatir lafdon wa maknan. Bahkan orang yang mengatakan bahwa yang benar adalah kadzaba juga memiliki pemahaman yang sama. Apa itu pemahaman yang sama yang dimaksud? Adalah bahwasanya hadis ini berbicara tentang orang yang berbohong di mana isi kebohongannya itu adalah tentang Nabi. Artinya mengatakan sesuatu yang bohong tentang Nabi. Misalnya Nabi tidak pernah mengatakan kamu setiap pagi harus mencium istri tetangga. Lalu kita bilang Nabi bersabda bahwa setiap pagi kita disunahkan mencium istri tetangga. Itu makna dari berbohong atas nama Nabi. Tidak ada perbedaan di sini tentang itu. Semua sepakat bahwa makna hadis tersebut adalah seperti itu. Bahkan lebih spesifik, hadis itu bicara tentang orang yang membuat-buat hadis palsu. Yaqulu malam yaqul Rasulullah SAW. Mengatakan sesuatu dinisbatkan kepada Nabi di mana Nabi tidak pernah mengatakan itu. Kita sepakat. Sekarang ada sebagian orang yang berpikir menggunakan telaah sorof bahwa menggunakan kadzaba artinya tetap seperti itu. Ini adalah kesalahan yang fatal sekali. Yang pertama, kalau kita belajar sorof yang paling dasar, misalnya memindah wazan fa'alah kepada fa'alah, paling standar itu ada 5 faidah. Ketika kadzabah menjadi kadzabah, maka faidah yang paling mendekati, yang pertama adalah lita'diyah, misalnya diartikan mendustakan. Artinya mengatakan Nabi itu pendusta. Ini kalau dimasukkan ke dalam hadis man kadzaba alayya, maka masalah yang pertama adalah makna hadis itu menjadi berubah. Dari semula mengatakan sesuatu yang bohong tentang Nabi menjadi mendustakan Nabi. Dari semula membuat-buat hal tentang Nabi menuju kepada menolak dakwah Nabi. Menolak dakwah Nabi itu kafir. Sementara falyatabawa maq'adahu itu tidak bicara apakah itu kafir atau tidak. Bahkan kata Ibnu Hajar, di situ tidak ada indikator bahwa orang yang melakukan ini masuk neraka selamanya dan kafir. Jadi tidak dihukumi kafir. Walaupun falyatabawa itu indikasi bahwa dia akan sangat lama di dalam neraka. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan kadzaba versi ta'diyah jelas kafir. Begitu juga menggunakan kadzaba versi tasmiyah atau arrom yubihi atau juga an-nisbah. Jadi mengatakan Nabi adalah pembohong. Itu juga sama saja. Baik kita mengatakan langsung kepada Nabi atau mengatakan kepada orang lain bahwasanya Nabi itu pembohong. Konsekuensi dari mengatakan Nabi pembohong berarti kita menolak dakwahnya. Jadi diartikan ta'diyah, diartikan kita mengingkari dakwah Nabi atau mengatakan Nabi itu adalah pendusta, sama saja memang tidak boleh. Memang diancam neraka selamanya bahkan, tetapi bukan kandungan dari hadis tersebut. Ada satu pendekatan yang mungkin ada kesamaan, yaitu lidilalati ala makna takfir, mengandung makna banyak. Walaupun kita kalau belajar misalnya baca tafsir Al-Bahrul Muhit, di situ dijelaskan bahwasanya faidah litaksir ini lazimnya atau ghalibnya untuk fiil yang sulasinya adalah fiil yang sudah muta'addi. Misalnya qota'ah kemudian diganti wazan qota'ah artinya memotong-motong. Artinya mengulang-ulang potongannya. Kalau misalnya kadzaba ini kita anggap, ingat, kita anggap fi'il muta'addi, artinya membohongi atau berbohong,
kepada gitu, lalu kita menjadikan kadzabah, maka artinya berbohong berkali-kali atau membohongi berkali-kali. Kenapa saya anggap ini juga masalah? Tentu ini sudah keluar dari konteks hadisnya, keluar artinya bukan menyimpang tetapi mempersempit. Kadzabah di situ, kalau ditanya apakah ini sekali atau berulang, maka jawabannya adalah itu mutlak. Kenapa mutlak? Karena tidak ada takyidnya. Di situ tidak dijelaskan sekali atau beberapa kali. Kalau hadisnya warada mutlakon, tertulis secara mutlak, atas dasar apa kita mentakyid bahwasanya hadis ini maksudnya adalah berbohong secara berulang-ulang. Di mana kita paham bahwa berbohong dengan berbohong berulang-ulang itu berbeda. Apa bedanya? Kalau ngomong berbohong berarti baik sekali atau berulang-ulang sama saja. Bahkan berulang-ulang itu lebih berat. Tapi kalau ngomong berbohong berulang-ulang berarti berbohong sekali tidak termasuk. Paham ya? Jadi beda antara mutlak dan muqayyad. Kadzaba di situ mutlak. Berbohong entah berulang-ulang atau sekali. Kalau Anda mau mengatakan mengganti dengan kadzaba bi mana taksir, berarti Anda mempersempit makna hadis, di mana umumnya kalau kata Al-Mafhim ya, kitabnya Imam Al-Qurtubi itu mutlakil kadzib ya. Bohong secara mutlak, entah sekali atau berulang-ulang. Sebagaimana sudah dikomentarkan oleh Kiai Imran Al-Khatibi di situ. Ini jangan dirubah menjadi kadzaba yang berarti berbohong berkali-kali. Walaupun Anda berkata itu kan lebih parah. Iya, lebih parah. Tetapi batasan hadisnya itu nggak bicara yang lebih parah. Tetapi dia tidak pakai batas. Baik yang tidak parah, parah sekali atau lebih parah. Semua tercakup di situ. Jelas toh? Kita ngomong angka 10 dengan angka 100 itu berbeda. Kalau kita ngomong angka, maka 100 dan 10 termasuk. Inilah bedanya antara mutlak dan muqayyad. Tidak boleh kita mentakyid sesuatu tanpa ada dalilnya. Kenapa? Karena mentakyid satu teks itu harus ada dalilnya. Kalau kita ngomong rumah, maka rumah mana saja. Tapi kalau kita ngomong rumah sebelah pojok, maka hanya rumah itu saja. Itu tentu berbeda. Begitu juga di hadis tersebut. Jadi sudah saya jelaskan dengan telaah sorof, bahwasanya dimaknai li ta'diyah, dimaknai li nisbah, atau dimaknai li taksir, tetap akan merubah makna hadisnya. Sudah lafadznya mau dirubah sehingga keluar dari mutawatir lafdi. Kenapa? Karena mutawatir lafdi itu ittafaqar rawatu ala lafdin wahidin. La yahtalifur rawatu fi lafdi. Tidak berbeda para periwayat itu tentang lafadznya. Kalau makna begitu juga ittafaqar rawatu fil makna. Mereka sepakat bahwa maksud dari hadis ini adalah itu. Tidak ada perbedaan. Ada satu pendekatan yang ini sudah lumayan maju ya. Mengkompar bahwa di Al-Quran kadang-kadang ada kadzaba itu boleh dibaca kadzaba. Versinya versi qiraah. Misalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, kalau kita baca di tafsir, yakdzibun ini ada dua versi. Ada satu qiraah yakdzibun, ada qiraah lain yukadzibun. Lalu seolah-olah kadzaba dengan kadzaba ini bisa saja dirubah. Tentu saja berbeda konteksnya. Apa maksud saya berbeda konteksnya? Yang pertama dalam Al-Quran itu, yakdzibun dengan yukadzibun, ketika dirubah antara dibaca yakdzibun dengan yukadzibun, satu yang perlu dicatat, maknanya berubah. Kalau yakdzibun berarti mereka berbohong. Berbohongnya di dalam poin apa? Amanna. Di ayat sebelumnya mereka berkata amanna wa mahum bimu'minin. Mereka berkata beriman padahal mereka tidak beriman. Itu berbohong. Berbohong. Ingat. Tetapi kalau sudah ditarik menjadi yukadzibun berarti dengan sikap mereka mendustakan Nabi. Jadi berbeda. Berbeda sekali. Antara berbohong dengan mendustakan. Antara yukadzibun dengan yakdzibun berbeda. Jadi sudah terbukti sebetulnya bahwa di Al-Quran pun ketika dirubah maka menjadi berbeda maknanya. Tetapi kalau Al-Quran boleh-boleh saja. Kenapa? Karena sudah sesuai jalurnya. Sesuai dengan jalur riwayatnya. Di mana itu riwayat di situ ada yang bertanggung jawab. Kalau membaca seperti ini versi riwayat siapa? Membaca seperti ini versi riwayat siapa? Ada juga makadzabal fuadu ma ra'ah. Ada yang membaca makadzabal fuadu ma ra'ah. Perhatikan. Yang membaca makadzabal fuadu, kalau kita baca di tafsirnya At-Tabari adalah makadzaba fuadu Muhammadan alladzi ra'ah. Begitu tafsirannya ya. Jadi di situ memang kadzaba dianggap sebagai fi'il muta'addi. Jadi fuadnya Nabi Muhammad tidak membohongi Nabi Muhammad ketika melihat. Artinya melihat dengan sebenarnya, melihat dengan sejujurnya.
Kalau dalam bahasa Arab itu sudah populer, kadzabathu ainahu, dia telah ditipu oleh matanya sendiri. Matanya telah menipunya. Artinya pemandangan yang diberikan oleh mata itu ternyata tidak sesuai dengan fakta. Artinya matanya itu menipu. Sebetulnya matanya itu memandang merah, tetapi menyampaikan informasi seolah-olah hitam, sehingga dia mengatakan saya melihatnya hitam. Itu ya. Jadi seperti itu ada. Itu adalah kadzaba. Tetapi ketika dimaknai kadzaba, maka Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat. Artinya tetap berbeda. Artinya tetap berbeda. Jadi di Al-Quran ketika kadzaba dengan kadzaba, walaupun boleh dibaca yang mana saja sesuai dengan qiraatnya, konsekuensinya merubah maknanya. Dan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena ada riwayatnya. Kalau dalam hadis mau merubah makna seperti itu, maka butuh riwayatnya. Jadi berhujjah bahwa di Al-Quran bisa saja kadzaba dengan kadzaba, sejatinya sudah langsung tertolak di hadis ini. Kenapa? Karena konsekuensi dari merubah itu seperti yang saya bilang tadi, merubah maknanya. Jelas ya? Jelas seperti itu ya. Tidak bisa kita berkilah, tapi kan itu bisa. Ini sesi terakhirnya. Kadzaba ini fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Kalau kita ngaji mentok di Jurmiyah misalnya, ya atau di kitab apa itu, ya fi'il cuma dua, muta'addi dan lazim. Bahkan alfiyah saja, ittafaqun nadim wa syarih, kalau bahasanya bahasa dari kitab Hasyiah Ibnu Aqil ya. Memang syarih dan rawi itu sepakat bahwa fi'il cuma ada dua, nggak ada fi'il alternatif. Tetapi memang ada. Ulama nahwu yang lain itu ada yang mengatakan bahwa ada varian ketiga, yaitu laisa muta'addiyan wala laziman. Bukan muta'addi, bukan lazim. Kenapa? Karena tidak masuk kepada kategori kedua-duanya ini. Muta'addi itu apabila bisa mendapatkan maf'ul secara langsung. Sementara lazim mendapatkan maf'ul perantara huruf jar, gitu ya. Kalau mau dikasihkan maf'ul ya. Sementara misalnya fi'il yang tidak seperti itu, tidak ada hubungannya dengan maf'ul. Apa contohnya? Kana wa akhwatuha. Ini disebut fi'il yang bukan lazim, bukan muta'addi. Dan ada fi'il yang juga seperti ini, seperti kana ini, tidak lazim, tidak muta'addi, yaitu ketika di dalam lisannya orang-orang Arab, fi'il ini terkadang yahtaju ila maf'ulihi binafsihi. Dia sendirinya langsung membutuhkan maf'ul, tapi terkadang juga menggunakan huruf jar, seperti syakaroh. Ada orang bilang syakartuka, aku berterima kasih kepadamu. Ada syakartulaka, aku berterima kasih kepadamu juga. Begitu juga nasoha, nasohtuka ada, nasohtulaka ada. Maka fi'il seperti ini bukan lazim, bukan muta'addi. Nah, itu. Ini kalau mentok kita baca di Hasyiah. Tetapi kalau dibaca misalnya di dalam kitab Awdahul Masalik, maka ulama berbeda tentang nama dari fi'il ini. Ketika ada fi'il yang kadang-kadang bertemu dengan maf'ulnya secara langsung, tetapi kadang-kadang menggunakan perantara huruf jar, seperti syakaro, syakartuka dengan syakartulaka, atau nasohtuka dengan nasohtulaka, maka ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah golongan mustakil, la yu'tabaru annahu muta'addiyan, muta'addin maksudnya ya, nanti salah lagi, au annahu lazimun. Jadi tidak dianggap muta'addi, tidak dianggap lazim, dia berdiri sendiri, poros tiga, nggak laki, nggak perempuan, bencis ya, bencong. Tetapi kata Ibnu Asfur kalau tidak salah ya, bahwa itu dianggap ketika dia sedang bertemu dengan huruf jar, wahwa al aslu, berarti dianggap sebagai fi'il lazim. Jadi kalau ada fi'il yang dua versi, bisa bertemu huruf jar bisa tidak, maka yang dianggap adalah ketika ada huruf jarnya, itu asalnya, berarti itu adalah fi'il lazim. Tetapi kata Abu Hayyan sebaliknya, kita anggap ketika tanpa huruf jar. Kata Ibnu Asfur tadi, ketika dia sedang tidak ada huruf jarnya, maka berarti sedang membuang huruf jarnya. Ini sesuai dengan pendapat ini, mengutip dari pendapatnya Ibnu Malik, bahwasanya memang kadang-kadang maf'ul bih yang menggunakan huruf jar karena fi'ilnya fi'il lazim, terkadang huruf jarnya itu dibuang. Jadi walaupun tidak ada huruf jarnya, tetap tidak menghilangkan kelaziman dia. Kenapa? Karena sejatinya memakai huruf jar. Sementara kata Abu Hayyan, tidak. Itu fi'il tetap dianggap sebagai fi'il muta'addi. Sementara huruf jar adalah hanya ziyadah. Sebagaimana sudah biasa huruf jar itu menjadi ziyadah. Jadi kalau ada orang bilang kadzaba lazim, silahkan. Berarti dia mengikuti pendapat Ibnu Asfur, Abu Hayyan atau Ibnu Asfur gitu, yang mengatakan bahwa ini bisa masuk kepada kadzaba. Kenapa? Kenapa saya berani seperti itu? Karena dalam lisanul Arab, dalam ungkapan orang Arab, terkadang kadzabat hu ainahu. Ainahu ya, dua matanya ya. Berarti di situ kadzaba ini disambungkan dengan maf'ul bihnya tanpa perantara huruf jar. Tetapi Imam Nawawi juga menulis kadzibu az-zaujati li zaujiha. Berbohongnya seorang istri kepada suaminya. Jadi untuk memberikan maf'ul
atau memberikan objek dari kadzaba menggunakan huruf jar. Berarti kalau di situ seolah-olah adalah fi'il muta'addi, fi'il lazim. Kenapa? Karena jarnya harus ada, maf'ul bihnya harus ada huruf jar. Anda bisa lacak di Syarah Muslim ketika tentang menghukumi bolehnya berbohong kepada istri atau berbohong kepada suami dari al-mahabbah atau al-mawaddah untuk menunjukkan rasa cinta, boleh kita berbohong. Itu di situ menggunakan perantara li. Antara koneksi kadzaba dengan objeknya menggunakan huruf lam. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini, saya kan bukan santri tulen ya. Jadi kalau saya ngomong itu, mbok yo, kalau saya nggak tampilkan referensinya, Anda cari gitu ya. Biar kita hidup gitu, dialognya hidup, Anda cari. Bener nggak di Abdul Masalik itu ada pendapat Ibnu Asfur dan Abu Hayyan? Karena saya nggak sempat telah secara fix lagi ya, saya ya inget-inget saja seperti itu. Ya silahkan ya. Bener nggak di, kalau ini saya punya ya. Kalau bener nggak bahwa di situ ada fi'il poros 3 gitu selain lazim dan muta'addi gitu ya. Dan di situ ada wa ma asbahahu, dan apa yang serupa. Ya saya anggap kadzaba serupa. Kenapa serupa? Karena kadang dia bertemu dengan maf'ul bihnya secara langsung, kadang tidak, kan begitu. Terus ada orang yang tanya, tukadzibuna biddin maf'ul bihnya apa? Ya kita tinggal baca. Ketika ada tukadzibuna biddin itu, di dalam qiraah itu ada tukadzibuna ad-dina, langsung tidak ada huruf jar ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu satu qiraah. Ada ara'aital ladzi yukadzibu ad-din, yukadzibuddin, ada ya. Jadi kita tidak usah berpolemik mana maf'ul bihnya, sudah nyata di situ apa yang didustakan. Memang kadang-kadang kalau kadzaba ini kepada Nabi Muhammad itu nggak pakai huruf jar, kadzabuka, fa in kadzabuka, apabila mereka mendustakanmu. Tetapi kalau objeknya bukan Nabi Muhammad, tetapi dakwahnya biasanya menggunakan huruf jar, kadzaba bil qiyamah atau kadzaba bis saah. Bahkan ada ayat yang lebih connect, fix antara kadzaba dengan kadzaba. Wa man adlamu mimman kadzaba 'alallahi wa kadzaba bisidqi. Jadi kalau kadzaba ala berarti mereka berbicara hal-hal yang bohong tentang Allah, wa kadzaba bisidqi, dan mereka juga menolak kebenaran. Jadi seperti itu ya. Jadi kadzaba dengan kadzaba tidak akan pernah sama, artinya ditelaah dari sorof, ditelaah dari nahu, atau ditelaah dari teropong manapun ya, termasuk teropong sedotan dari Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.